Tradisi unik di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya yang kaya dan menarik, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki tradisi yang khas yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai leluhur. Tradisi inilah yang menjadi identitas kuat yang memperkaya mozaik budaya bangsa Indonesia. Dan kali ini, liputan khusus Semarang TV berkesempatan untuk mengulas salah satu budaya tradisional yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Dusun Palisaman, Desa Katekan, Kecamatan Grati, Kabupaten Grobogan. Seperti apa rangkaian kegiatannya? Mari kita simak liputannya. Setiap tahun bertepatan dengan bulan Sapar dalam penanggalan Jawa selalu diadakan tradisi jamasan pusaka Bende Becain Nawang Wulan. Acara tradisi ini cukup menyedot perhatian masyarakat Grobogan bahkan dari luar kota. Ribuan warga nampak berjubel memadati area yang dipergunakan untuk ritual panjamasan pusaka Nyi Nawang Wulan di Dusun Pasiraman, Desa Katekan, Kecamatan Grati, Kabupaten Grobogan pada Jumat 8 Agustus 2025. Sejak pagi hari, lokasi penjamasan rumah Curug Kunti Purwono sudah dikerumuni banyak orang yang membawa botol ataupun tempat minum. Botol-botol tersebut digunakan untuk mengambil air bekas jamasan atau air yang sudah dicelup benda peninggalan dari leluhur itu. Dalam kesempatannya, Purwanto, Juru Kunci Sendang Pasiraman yang juga masih kerabat Juru Kunci Purwono menjelaskan bahwa tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Warga tidak berani meninggalkan tradisi ini. Bende Beca ini merupakan sebuah gong kecil yang diyakini merupakan peninggalan Dewi Nawang Wulan, penguasa pantai selatan. Bende Beca itu dilakukan penjamasan setiap bulan Sapar setahun sekali. Terus dengan masalah hari itu ada dua hari, artinya di antara Jumat Pahing dan Jumat Pon. Nah itu bukan berarti mesti harus Jumat Pon mana yang dulu, tapi paling tidak ada waktu di antara tanggal Jawa yang lebih dari tanggal 10 sampai kurang dari tanggal 25. Jadi mana yang lebih dulu itulah yang dipakai. Kalau untuk tahun ini, karena tahun ini tidak ada hari 2 di bulan Sapar, jadi adanya hanya 1 bulan Sapar ini berarti Jumat Pahing. Kalau kita tentang Bende Beca atau asal-usul, gitu, asal-usul Bende Beca itu dulu zaman Ki Ageng itu benda tersebut itu ditemukan oleh seorang gembala. Nah, terletak di daerah Karangsari, Kelurahan Karangsari di sebelah sana ya. Karangsari karena zaman dulu itu banyak orang gembala kerbo, jadi benda tersebut itu di sawah, di tengah sawah itu dengan adanya orang ngangon atau orang gembala itu kepleset. Setelah dibersihkan ternyata ada barang itu yang berwujud Bende Beca. Bende Beca itu karena berbentuk gong. Nah, terus waktu itu cara pengambilannya gimana? Di antara orang-orang gembala itu pada sulit
ngangkat. Ternyata ada salah satu dulu itu pangon atau gembala abdinya Ki Ageng Sobo. Ki Ageng Sobo. Ternyata ya, abdinya Ki Ageng Sobo itulah yang bisa mengangkat. Nah setelah bisa diangkat, dibawa pulang ke tempat Ki Ageng Sobo. Nah Ki Ageng Sobo ini terletak di sekarang ini di Kelurahan Krunggen, bukan di sini ya. Nah setelah benda itu tersebut ditaruh di tempatnya Ki Ageng itu tidak dipelihara karena dianggap benda itu benda biasa lah. Taruhnya di halaman rumah, di halaman gini aja di pojokan gitu. Nah suatu hari Ki Ageng Sobo itu dikasih mimpi bahwa barang tersebut, benda itu setiap malam mimpinya itu berupa putri, seorang putri, dan mengaku bahwa namanya Dewi Nawang Wulan. Nah, Ki Sobo itu tidak anggap aja itu bunga tidur lah gitu. Nah, setiap malam Jumat mimpi terus. Nah, mungkin Ki Ageng itu merasa giris dan di sana mengaku juga karena waktu mimpi itu minta bahwa saya Dewi Nawang Wulan minta dimandikan di Sendang Pasiraman atau Sendang Soko. Di sini terletaknya ya. Terus setelah itu harinya juga ditentukan. Harus hari yang saya sebut tadi, hari Jumat Pon atau Jumat Pahing. Nah setelah begitu Ki Ageng itu menyuruh pangonnya tadi, pengembala tadi, suruh bawa ke daerah desa sini. Ternyata sama pengembala itu tidak dibawa ke sini, tempatnya orang sini tidak, ditaruh di sebelah desa itu ada pohon ploso, namanya pohon ploso, ditaruh di bawah pohon ploso. Nah setelah suatu hari, zaman dulu itu banyak pagebluk, ya pokoknya banyak kejadian lah. Ada yang dari situ keluar harimau, pokoknya yang keluar yang serem-serem, terus ada pagebluk di wilayah sini nih. Nah setelah begitu ada suatu firasat atau mungkin dikasih petunjuk sama itu pagebluk itu bisa reda kalau benda itu bisa dipelihara. Nah setelah itu antara omongan antara Ki Ageng Sobo itu dengan warga sini atau kepala desa sini itu akhirnya nyambung. Nah setelah begitu musyawarah bahwa ngomong atau bahwa siapa yang bisa memelihara barang itu terus akhirnya nanti dikasih cara bahasanya bengkok sama desa, sama kelurahan itu. Akhirnya mungkin dari keluarga saya atau leluhur saya, Mbah Condroyudo, nah ini ada, atau itu istilahnya ada ya kan. Tapi itu Mbah Condroyudo itu enggak ditulis, itu yang pertama Mbah Condroyudo. Berarti kami ini sudah keturunan ke-5. Nah setelah begitu, yaitu akhirnya antara Sobo, Ki Ageng Sobo dengan di sini, itu memang benar dikasih bengkok. Bengkoknya itu satu bau, berarti satu bau itu 2 bagian. Yang sebagian dikasih dari di sini, yang satunya dikasihnya tapi berdampingan. Nah itu tentang kronologi pendapatkan itu. Nah terus kenapa mesti harus di Sendang Soko atau Sendang Pasiraman? Karena sebelum itu Sendang ini terjadinya, Sendang ini kan ini namanya Sendang Soko. Karena Sendang ini dulunya itu untuk pemandian para sedik atau para wali lah dulu itu. Nah karena untuk pemandian, nah makanya dari kata-kata mandi itu kan kata-kata siram, artinya dibikin gampang pasiraman. Jadi sampai sekarang Sendang Pasiraman jadinya begitu.
setelah diadakan ini karena gini, sebetulnya karena memang itu permintaan dari barang ini ya tujuannya kita harus termasuk nguri-nguri leluhur. Sedangkan kalau kita ngambil runtutannya, kalau kita ngambil sedikit dari sisilah, Dewi Nawang Wulan ini kan termasuk sesepuh. Kalau diambil dari Dewi Nawang Wulan sampai ke sekarang, raja yang sampai Solo sekarang itu kan termasuk sesepuhnya kan Dewi Nawang Wulan. Mungkin saya tidak bisa memanjang lebar tentang itu, tapi mungkin dari Dewi Nawang Wulan nanti punya anak Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih nanti punya anak Dewa Getas Pendowo Ki Ageng Selo, terus Ki Ageng Nis, Pemanahan, sampai raja sekarang. Kan itu kan memang leluhurnya sampai sini. Makanya kemarin itu pun dari pihak kami pun, dari pihak sini ibaratnya kita ngajukan ibaratnya ke Keraton Solo. Kemarin juga direstui, diakui bahwa memang ini leluhur dari Keraton Solo. Nah, harapannya gini, karena memang ini termasuk leluhur atau ini punden, jadi paling tidak untuk masyarakat sini, untuk masyarakat khususnya Pasiraman, itu ya yang jelas namanya leluhur ya mungkin disitulah tempat atau tumpuan harapan atau mungkin pengayoman untuk masyarakat. Bahkan ini bukan hanya untuk masyarakat Siraman, artinya ya mungkin untuk masyarakat luas. Karena kalau kita lihat dari pengunjung itu pun ini banyak bukan dari orang sini, jadi malah sekitarnya ini. Dan itu pun mereka ini punya punya harapan atau mungkin punya tujuan. Karena memang ya menurut keyakinan mereka lah. Tapi tetap kalau kita sendiri juga ya untuk warga sini ya meyakini bahwa itu bisa sebagai pengayoman. Dan semua itu juga banyak kejadian yang sifatnya itu kayak aneh. Artinya misalkan gini aja. Ini kalau nanti penjamasan nanti dibuka di sana di atas. Setelah itu nanti di dalam itu tempat itu kadang-kadang ada semacam yang kira-kira misalkan ada ada tulang, ada padi, ada tikus. Pokoknya itu di situ nanti bisa diartikan itu suatu pelambang. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin akan terjadi apa nih di sini biasanya ada di dalam itu. Karena itu di dalam kain, Mas. Jadi di dalam kainnya itu sap 7. Jadi 7 lapis. Jadi kalau barang itu kotor dari luar kan mukal, karena 7 lapis itu kan otomatis kadang-kadang ada yang rusak itu di dalam. Kadang-kadang rusak di dalam, rusak di luar kain itu, Mas. Kadang-kadang ada rusak di tengah. Nah, kalau masalah filosofi itu mungkin kita bisa bahas bersama. Cuma kalau kasarannya dengan warga sini yang untuk mengartikan, kalau untuk kain itu, Mas, kain itu biasanya untuk situasi mungkin dalam pemerintahan. Biasanya kalau kain luar itu rakyat jelata. Ada masalah rakyat jelata. Ya toh, kalau di tengah itu ya mungkin tengah lah. Kalau dalam itu biasanya pusat. Gonjang-ganjing di sana atau rusak itu biasanya di sana. Karena ini melambangkan bukan hanya untuk warga Siraman, jadi sifatnya nasional. Menurut literasi yang ada, awal mula penjamasan terjadi ketika leluhur dari Juru Kunci Sendang Pasiraman selalu bermimpi ditemui Dewi Nawang Wulan dan terjadi seminggu sekali setiap malam Jumat. Awalnya, mimpi tersebut diabaikan,
Tapi setelah berulang kali ditemui sosok penguasa pantai selatan ini, leluhur dari Juru Kunci kemudian menuruti permintaan dalam mimpi untuk memandikan pende atau gong kecil tersebut dengan menggunakan air sendang di desa tersebut dengan diluluri bedak. Pukul 1 siang, acara penjamasan dimulai. Pende becak yang disimpan di rumah Juru Kunci diarak menuju tempat penjamasan. 9 orang sesepuh yang sudah ditunjuk sebagai pengiring menyertai Juru Kunci menuju tempat ritual. Sebelum diberangkatkan, diadakan acara doa bersama di rumah Juru Kunci yang juga merupakan tempat menyimpan pende becak. Setelah sampai di lokasi penjamasan, pende dibuka dari peti pusaka. Pende becak kemudian dijamasi, selanjutnya dipedaki. Usai penjamasan, pende becak kembali dimasukkan ke dalam peti khusus dan dibawa kembali ke rumah Juru Kunci untuk disimpan. Selain memperebutkan air dan bedak, ratusan pengunjung juga berebut untuk mendapatkan nasi yang sebelumnya telah didoakan. Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkannya. Untuk diketahui, tahun ini di dalam peti penyimpanan pende becak tidak ditemukan apa-apa atau kosong. Dan saat dibunyikan, berbunyi nyaring seperti tahun sebelumnya. Tradisi jamasan pende becak menunjukkan bahwa masyarakat desa Katekan masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warisan budaya leluhur. Karena dengan memelihara adat tradisi atau ritual budaya yang ada, masyarakat Grobogan lebih mengetahui akan sejarah yang cukup panjang. Sehingga nanti akan menjadi informasi dan motivasi bagi generasi mendatang untuk tetap menguri-uri dan menghormati kebudayaan leluhur.
diharapkan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya, tradisi penjamasan Pende Becak ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tradisi ini juga dapat menjadi daya tarik wisata religi yang unik dan memperkuat identitas budaya di Kabupaten Grobogan. Masyarakat Grobogan tentunya patut berbangga dengan adanya tradisi menarik ini. Pengembangan potensi, promosi, investasi, serta yang tidak kalah penting sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat seharusnya mampu menjadikan potensi ini lebih baik agar menjadi ikon di kotanya sendiri, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mampu mengangkat potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekian ulasan kami tentang tradisi Jamas Pende Becak yang diadakan di Dusun Pasiraman, Desa Katekan, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dukungan pemerintah dan pihak terkait tentunya akan menjadi hal penting dalam penumbuhan sektor pariwisata dan penunjang di daerah ini. Sebab, daerah yang maju adalah daerah yang mampu memanfaatkan potensinya dengan baik. Sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.